Satu unit rumah di kawasan padat penduduk yang berada di Jalan Merawan, Kota Bengkulu hangus terbakar. Rumah tersebut diketahui merupakan mes siswi SMA IT Kota Bengkulu. Saat kejadian terdapat seorang siswi di dalam rumah berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Menurut petugas, api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar yang sedang dihuni oleh salah seorang siswi SMA IT Kota Bengkulu. Unit rumah, di belakang juga mepet, itu dapat kita lokalisir, sebelah kiri kanan dapat kita lokalisir. Sumber api dari Alhamdulillah. Mana, sumber api dari mana, Pak? Dari kamar depan. Kalau dari saksi mata, itu dari kamar depan. Pemirsa, 3 rumah yang dijadikan markas operator judi online di Tangerang, Banten digerebek polisi. Ya, 11 orang dan sejumlah barang bukti perangkat elektronik pun diamankan petugas dari lokasi. Tim Unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasilnya 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti perangkat elektronik diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online dengan nama Cuaca 77 ini baru beroperasi selama 4 bulan di tahun 2024 dengan omset rata-rata 1,5 miliar rupiah per bulannya. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh mewarnai aksi unjuk rasa di gedung Menara BTN Gambir, Jakarta Pusat. Masa mendesak pihak bank mengganti uang nasabah senilai belasan miliar rupiah yang menghilang pada 2022 lalu. Kedatangan massa menamakan diri Koalisi Anti Korupsi ke gedung Menara BTN Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang langsung dihadang petugas kepolisian dan keamanan gedung. Ngotot ingin tetap berunjuk rasa di depan lobi gedung. Massa kemudian memaksa masuk hingga terlibat aksi saling dorong. Meluapkan kekesalannya, massa juga membakar ban bekas di setiap akses keluar masuk gedung. Diketahui aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk desakan massa kepada pihak bank milik pemerintah ini agar segera mengganti uang sejumlah nasabah senilai belasan miliar rupiah yang menghilang dari rekening pada 2022 lalu. Massa juga meminta oknum pegawai bank yang menyalahgunakan uang para nasabah dihukum. Ada beberapa uang milik nasabah yang raib secara tiba-tiba, yang dimana uang itu disimpan secara resmi di bank BTN, kemudian tanpa seizin dari nasabah, uang itu bisa ditransfer, bisa dipakai oleh salah satu oknum, saya katakan oknum, oknum karyawan BTN. Meski tidak ada perwakilan dari bank yang menemui mereka, pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan sejumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, usai mengisi bahan bakar di SPBU, 1 unit sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Terjadi kebakaran nih. Kondisi tangki yang terisi penuh bensin membuat api dengan cepat membesar. Warga yang panik pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh warga setempat. Diduga motor terbakar akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan. Ya, akibat tanggul jebol, pemirsa, yang tak kunjung diperbaiki, puluhan rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Titik banjir pun meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Banjir merendam puluhan rumah di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten Selasa sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Cidurian yang jebol sejak 2015 lalu tak kunjung diperbaiki. Akibatnya air sungai meluap merendam permukiman warga saat hujan turun. Tanggul banjir ini kan dari 2015 kok tidak ada perbaikan.
tolong dari pemerintahan, baik dari kecamatan atau dari kabupaten, tolong dorong ke provinsi. Ini kan ranah provinsi, Balai Besar. Coba dari 2015 ini tanggul 5 titik yang jebol, tidak ada reaksi pembangunan. Menurut Pemkab Tangerang, banjir akibat luapan Sungai Cidurian dan Cimanceri meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Meski banjir di Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Kresek tidak lagi tinggi karena air cepat surut. Dari provinsi sudah bantu juga logistik, dari kabupaten juga lebih awal juga sudah membantu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga dengan dinas sosial sudah merespon itu untuk kepentingan keseharian bagi masyarakat yang terkena banjir, yang sementara ada yang diungsikan, kita siapkan logistik itu. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan berkolaborasi dengan Pemprov Banten, Balai Besar Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR untuk mencari solusi penanganan banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Ai Marani, iNews melaporkan. Kepanikan saat banjir lumpur melanda Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Banjir lumpur tersebut pemirsa menyapu ratusan rumah warga di 2 dusun. Inilah video kepanikan warga yang diunggah melalui akun Facebook milik Pion. Dalam unggahan tersebut terlihat warga panik saat banjir lumpur melanda 2 dusun di Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Air sungai meluap usai hujan turun tak henti sejak Minggu 28 April. Untuk mengurangi ketinggian air, personil Polsek Laonti dan masyarakat setempat berusaha membersihkan kayu dan sampah yang menghambat aliran sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali. Akibat erupsi tersebut, kota Manado dan sekitarnya diselimuti hujan abu vulkanik. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik. Erupsi terjadi pada Selasa dini hari pukul 01.30 dengan kolom erupsi 200 meter, serta erupsi kedua pada Selasa pagi pukul 8.30 dengan kolom erupsi 5 km. BVMBG menetapkan status berpotensi tsunami. Pasalnya Gunung Ruang memiliki riwayat tsunami pada peristiwa ratusan tahun silam, sehingga direkomendasikan warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Menetapkan potensi tsunami yang sempat sudah kami cabut hari Minggu tanggal 21, kemudian karena erupsi tadi malam ditetapkan kembali ke level 4 dan potensi tsunami untuk berjaga-jaga ya apabila material yang dilontarkan oleh Gunung Ruang itu volumenya signifikan masuk ke dalam laut, meningkatkan muka air laut. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih ditakutkan lagi adalah runtuhnya badan gunung ke laut sehingga mengakibatkan tsunami. Sementara dampak dari erupsi tersebut, kota Manado hujan abu vulkanik. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pusat kota Manado tertutup abu vulkanik. Warga harus memakai masker untuk beraktivitas di luar rumah karena hujan abu vulkanik masih terus terjadi. Jadi ini dampaknya lebih besar dari yang lain. Jadi tetap memakai masker, Pak? Iya, jaga-jaga, jangan sampai terhirup debunya juga, matanya juga tuh. Akibat erupsi Gunung Ruang tersebut, pemerintah kota Manado dan sekitarnya meminta warga untuk waspada terhadap dampak abu vulkanik yang dapat membuat gangguan pernafasan serta gangguan pandangan bagi pengendara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.